Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai angin. Walaupun sebenarnya judul slide-nya adalah angin, gelombang, dan pasang surut, tapi rencananya akan kita bagi-bagi menjadi beberapa video sehingga tidak terlalu panjang satu videonya. Sebenarnya yang ingin kita bahas di sini adalah sebagian dari dasar-dasar teknik pantai atau basic coastal engineering yang mencakup mengenai mekanisme terjadinya angin, gelombang, maupun pasang surut. Dan nantinya kita juga akan mendiskusikan mengenai perhitungan-perhitungannya juga. Bagaimana transformasi gelombang dari laut dalam ke laut dangkal, dan juga bagaimana cara mendapatkan nilai design wave atau gelombang rancangan yang nantinya akan dipakai untuk perancangan struktur. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai ini? Kalau kita tengok kembali ke definisi pelabuhan, kata kuncinya adalah shelter from stormy weather, yang mana penekanannya adalah di gelombang. Nah, dari pembentukan shelternya ada dua jenis harbor, yaitu alami dan buatan. Sebenarnya ada satu lagi yaitu semi buatan, tapi ketiga-tiganya concernnya sama, yaitu mengenai shelter from stormy waves. Kemudian, dalam memilih lokasi pelabuhan ada beberapa poin yang perlu kita tinjau. Nah, di sini saya tampilkan ada 5 tinjauan dan 4 diantaranya itu membahas mengenai angin, gelombang, dan juga di sini pasang surut. Jadi sudah jelas ininya pentingnya mempelajari mengenai angin ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke angin. Dulu ketika pelaut hendak berlayar, itu sangat bergantung pada angin. Jadi pelayar yang handal adalah pelayar yang paham mengenai kondisi angin di lokasinya atau karakteristik angin di suatu daerah, baik itu daerah tujuan maupun daerah yang sedang dilaluinya. Nah, sekarang bagaimana terbentuknya angin? Angin terbentuk dari perbedaan tekanan udara. Mungkin masih ingat dulu waktu pelajaran IPA ada yang namanya angin darat dan angin laut. Jadi di malam hari temperatur di daratan itu lebih dingin, suhu di daratan lebih dingin dan suhu di laut lebih hangat, sehingga angin berembus dari tekanan yang tinggi, yaitu tempat yang dingin, dari darat ke laut. Dan sebaliknya, pada siang hari suhu di lautan lebih dingin daripada suhu di daratan, sehingga angin bertiup dari laut ke darat dan disebut angin laut. Proses yang sama terjadi di bumi. Akibat tidak meratanya sinar matahari, terjadi perbedaan suhu, lebih dingin di polar area atau daerah kutub dan lebih hangat di sekitar ekuator. Apabila bumi tidak berotasi, jadi kita bayangkan kalau bumi tidak berotasi, maka udara hanya akan bergerak dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara atau dari polar area ke equatorial area, baik dari selatan maupun utara. Hal ini, tapi ternyata bumi itu berotasi. Nah, hal ini menyebabkan arah angin yang kalau tidak berotasi itu hanya lurus saja dari polar ke ekuator. Karena rotasi bumi menyebabkan arah arus maupun arah angin itu secara umum deflected atau berbelok seperti ini. Di Southern Hemisphere dia berbelok ke arah barat, dan di Northern Hemisphere dia berbelok ke arah barat juga. Jadi ini polanya demikian. Nah, ini dinamakan efek Coriolis. Coriolis daerah yang agak jauh dari ekuator. Nah, distribusi angin dan juga arus ini membantu menyebarkan temperatur yang berbeda-beda secara global. Di Indonesia sendiri, secara dominan dipengaruhi oleh
tropical monsoon yang menyebabkan kita memiliki 2 musim. Nah, di sini ketika Oktober sampai April atau peaknya di sekitar Desember atau Januari, ada angin muson barat. Pada bulan-bulan tersebut di daerah Northern Hemisphere itu sedang winter, sehingga ada pertukaran angin dari Northern ke Southern Hemisphere. Tapi karena ada efek Coriolis, sehingga anginnya berbelok dan jadi seperti yang pada slide tersebut. Dan sebaliknya, yaitu ketika April sampai Oktober yang puncaknya sekitar bulan Juli, ada angin musim atau angin muson timur. Angin musim, kalau yang tadi angin musim barat itu membawa cold winter dari Northern Hemisphere ke Southern Hemisphere, kelembapannya lebih tinggi sehingga di bulan Januari kita memiliki musim hujan. Tapi ketika bulan Juli angin bertiup dari Southern Hemisphere sekitar Australia ke utara yang kelembapannya itu rendah atau kering sehingga kita memiliki musim kemarau. Gambarannya demikian. Nah, bagaimana cara mengukur kecepatan angin? Kita bisa menggunakan sebuah alat yang namanya anemometer. Anemometer ini nanti akan digerakkan, memutar oleh angin yang nanti jumlah putarannya dibagi dengan waktu yang dia perlukan akan dikonversi menjadi kecepatan angin. Nah, kalau tidak ada alat bagaimana? Kita bisa memanfaatkan Beaufort Scale yang ditemukan oleh Francis Beaufort dengan melihat kondisi di sekitar kita, misal light breeze, calm, atau strong breeze. Nah, di sini kita melihat kondisinya. Di sebelah kiri kita melihat perkiraan wind speed-nya. Kira-kira demikian. Nah, angin itu biasanya di unitnya itu pakai knot. 1 knot itu 1,852 km per jam. Oke, nah sekarang ini apa? Mungkin sudah ada yang sering lihat di airport, ada banyak sekali seperti ini namanya windsock. Coba nanti buat PR dicari alat ini gunanya apa. Silahkan ditebak ya. Kemudian berikut ini adalah beberapa link yang menyediakan layanan download wind data secara gratis. Bisa dicoba di Indonesia ada data online BMKG, nanti tinggal register saja, lalu di search data iklim. Di sana juga selain data angin bisa mendownload data hujan dan ya, kayaknya data angin, data hujan, dan saya lupa, coba nanti dicek lagi. Dan secara global ada Climate Copernicus. Ini di sini saya sebutkan ada reanalisis era 5 ya. Sebenarnya tidak hanya era 5 saja yang di-provide oleh website ini, tapi juga ada banyak sekali model-model reanalisis lainnya. Di sini tidak hanya bisa mendownload data angin, tapi juga bisa mendownload data gelombang, temperatur, dan beberapa parameter climate yang lain. Oke. Berikut adalah penyajian data angin. Angin biasa disajikan seperti tabel di sini atau seperti ini namanya windrows. Nah, parameter yang paling utama atau yang biasanya kita cari adalah dari mana sih angin yang paling dominan itu berhembus. Nah, ini paling gampang dilihat dari grafik atau gambar windrows. Nah, kalau kita lihat di situ, yang paling besar itu adalah ini. Itu artinya angin dominan berhembus dari arah southeast ke northwest. Ini dari cara bacanya gitu. Nah, ini juga kalau dilihat di tabel juga sama, ini paling besar di sini.
mari kita lihat sebentar sebuah video mengenai bagaimana pembentukan pembentukan gelombang. Oke. Sebelum ke slide berikutnya, silahkan kunjungi link di slide itu. Ini adalah kuis yang wajib kalian isi ya, sekaligus untuk absen atau presensi. Sebenarnya nggak susah, ini kuisnya paling 1 menit selesai lah. Ini sangat-sangat mudah, hanya pilihan ganda saja. Oke, tolong diisi semua ya. Oke, nah dari video sebelumnya dikatakan bahwa gelombang terbentuk dari friction yang disebabkan oleh angin. Nah, di laut lepas, gelombang yang terbentuk ini akan menjalar sesuai arahnya, dan karena tidak ada disturbance di bathymetry, jadi hampir tidak ada yang menyebabkan gelombang ini breaking atau pecah, terbentuklah yang namanya swell. Swell ini dapat bergerak dengan sangat cepat tanpa mengalami pengurangan energi. Nah, di gambar yang di sebelah kanan atas itu adalah contoh pergerakan swell yang ternyata di Indonesia pun bisa dipengaruhi oleh swell yang terbentuk di daerah dekat Antartika atau Southern Indian Ocean. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah salah satu alasan perbedaan karakteristik gelombang di beberapa lautan. Jadi misalnya kalau kalian pergi ke pantai selatan Jawa dan pantai utara Jawa, pasti sangat atau cukup jauh bedanya dan bisa membedakan karakteristik gelombangnya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu impact dari swell event. Gelombang swell biasanya di Indonesia paling besar itu sekitar bulan Juli. Nah, di bulan Juli 2018 kebetulan ada extreme swell event yang cukup tinggi dan menyebabkan beberapa kerusakan. Ini contohnya di Pantai Indrayanti. Nah, swell ini memiliki periode yang cukup panjang ya, sekitar 15 sampai 20 detik. Ini juga di Pantai Glagah. Baik, kembali ke masalah angin dan gelombang. Berikut adalah general flow chart perhitungan gelombang rencana. Nah, sebenarnya kalau kita memiliki wavebuoy itu adalah alat perekam tinggi gelombang. Kalau kita memiliki alat itu, kita tidak perlu melakukan wave prediction, tapi langsung ke wave forecasting, lalu wave transformation. Tapi karena biasanya wavebuoy itu cukup jarang atau sangat jarang, kita memanfaatkan data angin yang kira-kira minimal 10 tahun lama datanya, lalu kita convert data angin tersebut menjadi perkiraan gelombang. Nah, proses ini namanya wave hindcasting. Nanti akan kita pelajari di video yang lain mengenai perhitungan-perhitungan wave hindcasting, bagaimana caranya memprediksi gelombang dari data-data angin. Kemudian step kedua adalah wave forecasting. Wave forecasting ini dari data angin sudah jadi data gelombang. Nah, data gelombang yang dihasilkan di step pertama itu
lamanya juga 10 tahun. Nah, dari 10 tahun data itu kita perlu tahu beberapa values atau beberapa tinggi gelombang yang akan kita perhitungkan untuk perancangan. Itu namanya extreme values. Misalnya significant wave atau gelombang 10 tahunan atau 150 tahunan, tergantung kita mau merancang bangunan apa gitu. Oke, sebelum kesini, nah, kedua values ini itu adalah gelombang yang terjadi di deep water atau gelombang di laut dalam. Nah, gelombang di laut dalam dengan gelombang yang di sekitar pantai itu karakteristiknya cukup berbeda. Jadi kita perlu step terakhir, yaitu wave transformation, yaitu mengganti atau merubah, menghitung seperti apa transformasi gelombang dari laut dalam ke laut dangkal atau daerah perairan pantai atau coastal area. Nah, biasanya parameter yang ingin kita tahu itu adalah breaking wave atau tinggi gelombang pecah. Nah, itu nanti akan kita pakai untuk sebagai gelombang rancangan untuk menghitung struktur-struktur bangunan. Misalnya pelabuhan, depo, breakwater, jetty, dan lain sebagainya. Oke. Baik, apabila ada pertanyaan bisa langsung ke QR code di situ atau bisa ke sini. Ini di sini bisa langsung tanya aja, tidak harus pakai tulis nama, dan jangan lupa kuisnya diisi. Sekian.